Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai multidimensional scaling sebagai tugas akhir dari metode kuantitatif. Adapun anggota dari kelompok 5 ada saya sendiri, Fenty Wurniasih, lalu ada Muhammad Gosi Amar, ada Dika Nugraha, dan juga Nur Hayati. Analisis multidimensional scaling. Analisis multidimensional scaling atau yang biasa disebut dengan MDS adalah salah satu teknik peubah ganda yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek lainnya berdasarkan penilaian kemiripannya, serta untuk mengetahui hubungan interdependensi atau ketergantungan antar variabel atau data menurut Johnson pada tahun 1992. Hubungan ini diketahui dengan membandingkan variabel yang ada pada setiap objek yang bersangkutan menggunakan perceptual map. MDS berhubungan dengan pembuatan peta untuk menggambarkan posisi sebuah objek dengan objek lainnya berdasarkan kemiripan objek-objek tersebut. MDS juga merupakan teknik yang bisa membantu peneliti untuk mengenali atau mengidentifikasi dimensi kunci yang mendasari evaluasi objek dari responden atau pelanggan. Langsung saja masuk ke jenis-jenis multidimensional scaling. Analisis data menggunakan MDS digunakan nilai-nilai proximity atau tingkat kemiripan atau juga disebut tingkat ketidakmiripan antar objek. Berdasarkan tipe data tersebut, MDS dibagi menjadi dua, yaitu multidimensional scaling metric dan multidimensional scaling non-metric. Yang pertama ada multidimensional scaling metric. Analisis data menggunakan MDS digunakan nilai-nilai. Data jarak yang digunakan dalam perskalaan adalah data interval atau rasio. Dalam multidimensional scaling metric tidak dipermasalahkan apakah data input ini merupakan jarak yang sebenarnya atau tidak. Prosedur ini hanya menyusun bentuk geometri dari titik-titik objek yang diupayakan sedekat mungkin dengan input jarak yang diberikan. Dan yang kedua ada multidimensional scaling non-metric. Data jarak yang digunakan dalam transformasi monoton atau sama ke data yang sebenarnya sehingga dapat dilakukan operasi aritmatika terhadap nilai ketidaksamaannya untuk menyesuaikan jarak dengan nilai urutan ketidaksamaannya. Transformasi monoton akan memelihara urutan nilai ketidaksamaannya sehingga jarak antara objek yang tidak sesuai dengan urutan nilai ketidaksamaan dirubah sedemikian rupa sehingga akan tetap memenuhi urutan nilai ketidaksamaan tersebut dan mendekati jarak awalnya. Baik, selanjutnya di sini ada prosedur dari analisis multidimensional scaling, di mana analisis multidimensional scaling adalah untuk memetakan persepsi atau perspektual map, di mana secara visual dalam peta dimensi scaling. Dari Ginanjar 2008 menerangkan beberapa tahapan mengenai analisis dari dimensi scaling ini. Dalam melakukannya yang pertama ada menghitung matriks jarak dengan menggunakan jarak estimasi kedekatan antara objek map yang dapat dihitung dengan menggunakan jarak numerik antara objek. Nah, rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk prosedur yang kedua, di sini ada mencari nilai eigenvalue dan eigenvektor dengan rumus yang tertera di bawah ini. Kemudian yang ketiga, membentuk koordinasi objek berdasarkan vektor eigen. Kemudian selanjutnya menghitung D yang merupakan jarak under D dari koordinat yang terbentuk. Nah, kemudian menghitung nilai stres dengan rumus sebagai berikut. Apabila semakin kecil stres menunjukkan bahwa hubungan momentum yang terbentuk antara ketidaksamaan dengan diapertis semakin baik dan kriteria pada persepsi ini yang terbentuk ini semakin sempurna. Nah, selanjutnya ada demo yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan analisis multidimensional scale menggunakan software SPSS. Jadi di sini sudah kita buka software SPSS-nya, kemudian kita cek datanya. Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan data dari beberapa daerah di Jawa Barat untuk kita analisis menggunakan MDS. Di sini ada 5 faktor, ada jumlah puskesmas keliling, ada jumlah balai pengobatan atau klinik, ada jumlah posyandu, ada jumlah apotik, dan yang terakhir ada jumlah rumah sakit. Jadi kita bisa langsung mengcopy data yang sudah ada di sini dan memasukkannya ke software SPSS. Di software ini kita bisa langsung saja paste with variable, klik kanan paste with variable names, dan di sini kita dapatkan sudah masuk data-datanya di software ini. Kemudian kita perlu melakukan sedikit penyesuaian pada data ini. Kita bisa ke variable view, kemudian kita beralih ke yang faktor. Di sini kita bisa ganti dari numerik ke string atau data teks. Kita oke saja. Kemudian di sini kita sudah bisa lihat bahwasannya sudah berganti menjadi nominal karena datanya berupa data nominal seperti itu. Kemudian di data yang lain, data-data daerahnya kita bisa ganti menjadi skala karena data-data tersebut menyimpan data-data skala seperti jumlah rumah sakit dan lain-lainnya. Di sini kita bisa ganti semuanya jadi skala. Dan apabila sudah diganti jadi skala, kita bisa ngecek lagi ke data view. Di sini sudah aman ya, data sudah bisa kita lakukan analisis MDS. Caranya adalah dengan membuka kolom analyze yang di sebelah atas kiri, kemudian kita ke bagian skala, dan sesuai dengan yang ada di jurnal, kita akan memilih analisis MDS menggunakan multidimensional scaling yang menggunakan ALSCAL. Kemudian tahap pertama setelah kita tekan yang ALSCAL tadi, kita mengganti dari data arc distance menjadi grid distance from data. Nah, di sini kita juga pastikan bahwasannya kita mengukur dengan Euclidean distance. Kalau sudah diganti, kita tinggal memasukkan variabel-variabel tadi ke kolom variabel. Nah, jika sudah, kita akan ke bagian model. Kemudian kita akan mengganti dari ordinal ke rasio karena data-data yang di sebelah sini skala rasio seperti itu. Kalau sudah, kita langsung continue saja. Dan di bagian option kita di sini akan mengeluarkan semua output yang ada ya. Di sini ada group plots, individual subject plots, data matrix, model and option summary. Kemudian kita continue saja. Kemudian jika sudah, kita tinggal oke. Kita tunggu sebentar sampai software sudah oke. Di sini software sudah selesai ya teman-teman. Kemudian yang pertama kita lihat yaitu hasil MDS-nya. Di sini kita bisa lihat dari kolom yang for matrix ini, dilihat bahwasannya tingkat stresnya ini di bawah 0,0. Yang artinya di sini data sudah cukup baik ya. Ditandai juga dengan residual sum square yang nilainya cukup besar yaitu 0,99. Di sini berarti data ini hampir mendekati sempurna seperti itu untuk dilakukan MDS. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat hasil plottingannya. Yang seperti sama-sama kita lihat, hasil plottingannya ini sudah sama seperti yang ada di jurnal. Dan berdasarkan hasil plottingan ini, kita bisa membagi data ini ke dalam 4 bagian atau 4 sektor. Sektor yang pertama yaitu bagian Tasikmalaya, Depok, dan Bogor. Kemudian yang kedua, di situ ada Banjar, Sukabumi, Cimahi, dan Cirebon. Yang ketiga ada Bekasi, dan yang keempat di sini ada Bandung. Data di sini kita bisa melihat bahwasannya dimensi itu nilainya semakin besar ke kanan dan ke atas. Dapat lihat di sini bahwasannya Bandung ini mempunyai tingkat yang lebih bagus pada dimensi kedua, namun kalah di dimensi ke-1 dari Bekasi seperti itu. Kemudian sebenarnya ini bisa diinterpretasikan kepada data-data yang lain.
sehingga kita bisa mengelompokkan data-data tersebut. Mungkin kurang lebih sekian demonstrasi menggunakan aplikasi atau software SPSS, analisis data menggunakan multidimensional scale. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.